Mukmin tidak akan terperosok pada lubang yang sama dua kali. Kafilah yang jahat. Sebelum dan beberapa saat setelah hijrah, banyak sekali kafilah-kafilah penyembah berhala di Mekkah. Rombongan itu penuh dengan banyak lelaki, harta dan barang-barang berharga. Mereka terdiri dari para pemimpin, pedagang, jutawan, pujangga, juru bicara, tentara berkuda, para pahlawan, para penyanyi lelaki dan perempuan dan yang lainnya. Belum lagi para wanita, anak-anak, budak dan orang-orang biasa. Mereka semua tidaklah memiliki tingkat kekafiran yang sama. Tujuan mereka melakukan ritual tersebut juga berbeda-beda. Di antara mereka ada yang mengkhawatirkan kekuasaan atau barang dagangannya, dan orang semacam ini akan selalu diliputi kegelisahan sepanjang hidupnya. Di antara mereka ada juga yang takut dikatakan bodoh dan lemah jika mereka mengikuti Muhammad, seorang yatim, sehingga ia memerangi Rasulullah karena ingkar kepadanya. Sebagian mereka ada yang memanfaatkan musuh-musuh mereka, yakni kaum muslim. Ia menyusupkan api kekafiran, mengikat sarung-sarung mereka dan menyalakan dendam sebagai tambahan upaya mereka, dan karena mengharapkan adanya hasil atas upaya mereka. Sebenarnya mereka semua bukanlah golongan yang sedikit di Mekkah, dan apa yang ada di hadapan kita merupakan salah satu contoh dari sebuah perlawanan. Penyair miskin, Am bin Usman, seorang Quraisy dari Bani Jum'ah. Dia adalah seorang penyair yang terkenal dengan julukan Abu Azzah. Dikaitkan dengan salah seorang anak perempuannya karena ia hanya memiliki anak-anak perempuan. Penyair ini sangatlah lemah dan miskin, serta tidak dapat memperoleh penghasilan melebihi kebutuhan perutnya dan beberapa anak perempuannya untuk hari itu, tidak untuk hari berikutnya. Syairnya tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu, dia terus duduk dan berdiri sore dan pagi hari, fajar dan petang, tak henti-hentinya melantunkan syair di kelompok dan perkumpulan kafir Quraisy dengan memuji para pemimpin mereka, menyebutkan jasa mereka, membesar-besarkan perbuatan mereka. Namun tatkala kehidupan mereka telah berubah, maka dia tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada menjelek-jelekkan Rasulullah dan agamanya yang asing serta para sahabatnya yang sangat beragam. Ia terus melakukannya hingga orang-orang kafir Quraisy heran dan menyukainya. Dari perbuatannya itu, dengan cepat ia bisa mendapatkan imbalannya, bahkan terkadang sebelum ia berdiri dari tempatnya. Pada saat itu tidak hanya satu penyair yang mencari sesuap nasi lewat syair-syairnya yang hidup dari mencaci Rasulullah dan Islam. Banyak sekali yang melakukannya baik di Mekkah ataupun di luar Mekkah. Karena tersebarnya para musyrikin yang membenci Rasulullah di berbagai daerah. Sebagaimana orang-orang Arab pada umumnya, kaum Quraisy sangat menghargai syair. Bahkan syair memiliki andil besar dalam mengarahkan kehidupan, baik keadaan damai ataupun peperangan. Atas dasar itu, para tentara Quraisy yang terdiri dari pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki, mereka berkumpul di semak-semak beberapa saat. Mereka membuntuti di belakang dan kemudian menyerang para penyair kaum muslimin yang banyak memberikan inspirasi dan ide, yakni mereka yang membakar semangat, mendorong untuk teguh dan mempermainkan perasaan. Perjalanan melawan musyrikin. Saat peperangan Badar berkecamuk, kafilah musyrikin mengajak Abu Azzah ikut bergabung tanpa sepengetahuan mereka. Atau mungkin karena Abu Azzah sadar akan balasan yang akan ditimpakan Allah kepada mereka berupa kekalahan yang dahsyat, negara ia berpisah dari pasukan musyrikin, menghancurkan barisan mereka, menjatuhkan kepala-kepala mereka dan memasang tali yang membelenggu tangan dan leher para tawanan. Kemudian para tawanan berkumpul di satu tempat setelah peperangan berakhir. Kaum muslimin berhasil membuat mereka marah dan dendam. Mereka telah berhasil mencoreng muka kaum Quraisy dengan kehinaan yang amat dahsyat di depan mata dan belum pernah mereka alami sebelumnya. Akhirnya mereka diarak menuju Madinah dengan kepala tertunduk.
Mereka merasa takut dan berpikir tidak akan dapat kembali dengan selamat dari tangan kaum muslimin, kecuali dengan mata terbelalak dan rintihan kesakitan. Namun tatkala mereka sampai di Madinah dan kaum muslimin telah siap menunggu, dengan penuh suka Rasulullah memberikan ampunan kepada mereka. Beliau tidak bermaksud membunuhnya dan menetapkan keputusan untuk mereka. Tidak ada yang dapat bebas kecuali dengan tebusan atau hukuman pancung. Di antara 70 tawanan tersebut terdapat seorang penyair Quraisy, Abu Azzah. Wajahnya terlihat pucat, mulutnya kering dan hatinya berdebar-debar karena takut ada yang mengatakan kepada Rasulullah yang mungkin terlupakan oleh beliau tentang hinaan dan ejekannya kepada beliau. Tebusan para tawanan. Kaum Quraisy segera menebus para tawanan. Mereka mendahulukan orang-orang kaya, para pemimpin yang dihormati hingga membebaskan mayoritas tawanan. Kemudian mereka kembali ke Mekkah dengan selamat. Sebagian kecil tawanan tidak dapat ditebus karena tidak ada lagi tebusan yang dapat diberikan. Mereka yang tersisa hanya dapat berpikiran buruk atas diri mereka. Mereka yakin bahwa saat itu benar-benar mereka akan binasa. Namun belas kasih Rasulullah dan kebijaksanaannya menghilangkan pikiran buruk mereka. Mereka yang dapat menulis dan membaca diperkenankan mengajar anak-anak muslimin belajar membaca dan menulis sebagai tebusan dari mereka. Mereka yang merasa mampu menyanggupi syarat tersebut dan kemudian menjalankannya hingga mereka memperoleh kebebasan dan kehidupan mereka kembali, serta dapat kembali kepada keluarga mereka dengan gembira. Namun Abu Azzah bukanlah seorang kaya raya dan tidak pula dapat mengajarkan apa-apa. Akan tetapi ia mengetahui bahwa Rasulullah adalah sosok yang lapang dada, bijaksana, penuh belas kasih dan lembut. Akhirnya ia kembali bersemangat untuk dapat kembali ke rumahnya. Sisa-sisa keberaniannya ia kumpulkan sampai akhirnya ia merasa cukup berani. Hingga pada suatu hari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di jalan, ia berteriak untuk meminta perlindungan dan belas kasihan. Sebuah asa dan kebebasan bersyarat. Wahai Muhammad, engkau pasti mengetahui tentang keadaanku. Aku adalah seorang lelaki yang memiliki kebutuhan dan keluarga. Aku mohon bebaskanlah aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berhenti karena mendengar permohonan Abu Azzah yang polos. Beliau teringat akan anak-anak Abu Azzah. Beliau juga mengetahui bahwa Abu Azzah adalah seorang yang sangat miskin. Akhirnya Rasulullah merasa iba dengannya dan dapat memaafkan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Kemudian beliau membebaskannya dan mengampuninya tanpa meminta tebusan apapun, baik harta ataupun yang lainnya. Namun sebelum Abu Azzah bergegas kembali menuju Mekkah untuk bertemu dengan anak-anak dan istrinya, Rasulullah memintanya berjanji selama hidupnya ia tidak akan mencari-cari keburukan orang lain, tidak bergabung dengan orang-orang yang mencari musuh, serta tidak lagi menggunakan syair dan lisannya untuk menghasut orang-orang tentang Islam. Dengan lapang dada Abu Azzah menerima syarat tersebut. Bahkan karena ia sangat bahagia dan tersentuh dengan perhatian yang diberikan beliau kepadanya dan para putrinya, ia berdiri di depan pintu masjid di hadapan para sahabat sambil melantunkan syair-syair berisi pujian terhadap Rasulullah. Banyak yang mengatakan kepadaku tentang Rasulullah Muhammad, engkau membawa kebenaran dan seorang pemimpin yang terpuji. Engkau seorang Rasul yang mengajak kepada kebenaran dan petunjuk. Banyak petunjuk Allah yang Maha Agung tentang dirimu. Engkaulah Rasul yang diturunkan kepada kami, dan sebuah rumah yang memiliki derajat tinggi. Setiap orang yang memerangimu pastilah akan hancur, dan orang yang berdamai denganmu pastilah akan bahagia. Namun bila teringat perang Badar dan para tentara yang bertempur, aku merasakan sebuah penyesalan yang dalam. Setelah itu, dengan tergesa-gesa tanpa fikir panjang, ia langsung berangkat menuju Mekkah. Melanggar janji dan sombong. Di Mekkah, ia berjalan dan berteriak dengan sedih dan jeritan menentang. Setiap orang bertemu dengannya selalu memberikan nasihat untuk tabah dan menepati janjinya kepada Rasulullah. Hingga hampir seluruh penduduk Mekkah
bahkan jumlahnya semakin banyak. Mereka menentang sedikit demi sedikit dan membangkang karena luka akibat peperangan Badar dan dendam yang terpendam dalam hati. Hingga akhirnya ia mencabut perjanjiannya dengan Rasulullah dan kembali melakukan langkah awal untuk lebih dahsyat dalam memerangi Rasulullah. Ia lupa bahwa Allah telah menyiapkan malaikat pengintai di dalam neraka sebagai balasan pengkhianatan dan balasan perbuatannya. Walaupun di dalam hatinya ia sudah bisa menduga balasan apa yang akan mereka terima bila mereka jatuh di tangan Muhammad. Namun hal itu tidak ia hiraukan. Tidak diragukan lagi. Perbuatan Abu Azzah pun diketahui oleh Rasulullah, hingga berita tentang bergabungnya Abu Azzah dengan orang-orang Quraisy. Dengan kesombongannya ia berkata, "Aku telah meninggalkan Muhammad." Kemudian ia menggerakkan telapak tangannya di depan wajahnya untuk lebih menjelek-jelekkan dan menghina. Betapa Rasulullah menyesal dengan ampunan yang telah diberikan kepadanya. Ia selalu berbuat kebaikan dan bijaksana, namun pastilah beliau akan berubah pandangan terhadap Abu Azzah. Ia telah menetapkan sesuatu hukuman terhadap Abu Azzah jika memang beliau dapat menangkapnya kembali. Takdir masih berpihak kepada Abu Azzah. Tidak lebih dari 1 tahun atau kira-kira setahun sesudahnya, dalam sebuah pertempuran di Uhud yang apinya menyala-nyala dan jilatan kobarannya terasa begitu panas, kaum muslimin terbakar oleh panasnya karena mereka tidak mematuhi instruksi Rasulullah sehingga mereka terkalahkan. 70 orang di antara mereka gugur sebagai syahid, sedangkan mereka yang masih hidup mengalami luka-luka yang sangat serius. Bahkan Rasulullah mengalami sendiri luka dalam peperangan itu. Setelah perang Uhud berakhir dengan kemenangan yang diraih kaum musyrik, Abu Azzah merasa lebih aman daripada sebelumnya, sehingga sama sekali ia tidak merasa gentar dengan Rasulullah dan tidak lagi menghargai para sahabatnya setelah mereka dihujani pedang-pedang kaum Quraisy hingga hampir menghancurkan mereka semua. Rasa aman yang semu. Abu Azzah merasa aman untuk berjalan-jalan di tanah Arab sekitar Madinah. Akan tetapi suatu saat ia melintas di sekitar para sahabat. Kemudian mereka menangkapnya dengan diam-diam tanpa memberikan kesempatan kepadanya untuk melepaskan diri ataupun melawan. Para sahabat mengepungnya secara mendadak hingga akhirnya ia dapat dibawa kepada Rasulullah dan berhadapan langsung dengan beliau. Ia tidak tahu apa yang bakal diperbuat ataupun dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah menatapnya tajam. Abu Azzah hanya dapat menundukkan kepala. Ia yakin dirinya pasti akan binasa dan mencicipi kematian. Abu Azzah, mana janjimu? Wahai Muhammad, bermurah hatilah dan maafkanlah aku sekarang, seperti dulu engkau pernah melakukannya. Sekarang aku akan berjanji untuk ketegasan dan api kemarahan. Dengan sangat marah Rasulullah memotong perkataannya. Tidak, aku tidak akan lagi membiarkanmu meletakkan kedua pelipismu di Mekah, karena hanya akan membiarkanmu berkata, aku telah meninggalkan Muhammad 2 kali. Ia diberi kesempatan terakhir untuk membela diri sebelum ia dirajam. Bagaimana dengan para putriku Muhammad? Baginya api neraka. Baginya api neraka, jawab Rasulullah lantang. Tak lama kemudian Rasulullah berpaling kepada para sahabat seraya tegas memberikan perintah. Zubair, penggal lehernya. Penggal leher musuh Allah. Kepala Abu Azzah terlepas dari badannya. Sebuah pedang mengkilat nan tajam telah memisahkannya dari tubuhnya. Dengan berlumuran darah kepala itu berguling di atas tanah. Para sahabat menarik napas panjang. Kemudian Rasulullah dengan bijaksana bersabda, seorang mukmin tidak akan terperosok 2 kali ke dalam lubang yang sama. Demikianlah Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk tegas dan tidak berbuat lunak kepada mereka yang tidak berhak diperlakukan ramah. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada engkau, wahai orang yang lapang dadanya, bagi setiap orang yang bertaubat dan keras kepada mereka yang berkhianat.